Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pelaporan pajak pribadi yang dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Di sini terdapat beberapa pilihan, ya, login, lupa kata sandi, belum registrasi, belum menerima email aktivasi, atau belum punya NPWP. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki NPWP dan registrasi dan ingat kata sandi, maka langsung saja isi nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, langsung login. Tapi apabila teman-teman lupa kata sandi, maka teman-teman harus pilih tombol lupa kata sandi, dimana kita diperintahkan untuk mengisi nomor NPWP, mengisi nomor kode EPIN, ya. Kemudian apabila teman-teman lupa email, maka kasih tanda centang. Tapi apabila teman-teman ingat dengan emailnya, ya, maka ini tidak perlu diklik, ya. Kemudian pilih kode keamanan, kita isi sesuai dengan kode yang ada di samping ini, ya. Kemudian pilih submit. Itu apabila teman-teman lupa kata sandi. Tapi apabila teman-teman belum pernah registrasi atau baru pertama kali melakukan login perpajakan ini, maka teman-teman harus registrasi terlebih dahulu, mengisi NPWP, mengisi kode EPIN dan kode keamanan. Jadi apabila teman-teman belum memiliki kode EPIN, maka teman-teman harus mendatangi kantor Pratama Pajak di setiap kabupaten masing-masing. Kalau di Kabupaten Labuan Batu, kantor pajaknya kantor pajak Pratama Rantau Prapat. Yang saja, ya, ini saya isi NPWP saya, kemudian passwordnya pun sudah saya isi. Kemudian saya isi kode keamanannya, langsung saya login. Nah, ini teman-teman, ini adalah tampilan dashboard atau tampilan utama setiap kita login pada DJP online. Jadi teman-teman apabila ingin mencetak kartu, ini bisa kita download, ya, kartunya, ya. Tapi kita lihat ini profil teman-teman, apabila tidak sesuai bisa langsung diganti, ya. Sedangkan yang menu-menu yang ada berwarna abu-abu ini hanya bisa diganti langsung ke kantor pajak. Tapi yang nomor handphone dan email ini bisa langsung kita isi. Bayar ini apabila teman-teman ingin membayar pajak, maka bisa dibuat e-billingnya dulu, ya. Tapi kita langsung ke menu lapor, karena tutorial ini, ya, hanya ingin menyampaikan bagaimana cara pelaporan pajak pribadi. Ini kita langsung milih situs web, ya, teman-teman. Di sini adalah bukti laporan-laporan yang sudah saya kirim setiap tahunnya. Saya mengirim pajak pribadi dari tahun 2016, 2017, 18, 19, dan 2020. Dan sekarang saya ingin membuat laporan pajak pribadi di tahun 2021. Ini kita klik buat SPT, ya, teman-teman. Di sini ada pertanyaan mesti kita isi. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Saya pilih tidak, karena saya tidak memiliki usaha selain pekerjaan pegawai swasta saya. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalani kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ini istri saya tidak memiliki NPWP, maka saya pilih tidak. Tapi apabila teman-teman memiliki istri atau pasangan suami gitu kan, memiliki NPWP dan memiliki pisah harta, itu wajib dipilih, ya. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jadi bagi teman-teman yang penghasilannya dalam 1 tahun itu 60 juta, maka pilih tidak. Tapi kalau penghasilan teman-teman dalam 1 tahun itu kurang dari 60 juta, maka pilih ya. Saya pilih ya, karena penghasilan saya dalam satu bulan itu 3 juta dikalikan 12 bulan, maka penghasilan dalam 1 tahun 36 juta, maka pilih
saya pilih ya. Kemudian lanjut ke SPT 1770 SS. Di sini kita disuruh mengisi data formulir ya. Data formulir yang pertama tahun pajak. Di sini saya ingin mengisi tahun pajak 2021, maka saya pilih 2021. Saya belum pernah mengisi pajak pribadi di tahun 2021, maka saya pilih normal. Tapi apabila teman-teman sudah pernah mengisi laporan dan terdapat kesalahan, maka teman-teman harus memilih pembetulan. Pembetulan ini bisa pembetulan 1, 2, 3 sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau memang kita pernah melakukan kesalahan 1 kali, maka pembetulan 1 kali. Tapi kalau 2 kali, maka pembetulan kedua, dan seterusnya. Maka kita menu ke selanjutnya. Sesuai dengan prinsip, di sini ada poin A, pajak penghasilan. Maka di sini penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Maka di sini saya mengalihkan hasil penghasilan saya dalam 1 bulan itu 3 juta dikalikan 12 bulan, maka 36 juta. Pengurangan, di sini saya tidak ada pengurangan. Penghasilan tidak kena pajak. Saya kawin dengan tanggungan 3 orang, 1 orang istri dan 2 orang anak. Penghasilan kena pajak ini sudah otomatis ya. Ini adalah rumus dari sistem, nggak bisa kita edit. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain 0 ya, 0. Jadi pajak kita ini nihil. Nah, berikutnya dasar pengenaan pajak bruto penghasilan final 0. Penghasilan final terutang 0. Penghasilan kecuali dari objek pajak ini 0. Ini sudah diapa secara otomatis oleh sistem. Berikutnya jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Nah, ini harus teman hitung betul-betul harta yang teman-teman miliki ya, baik harta dari surat tanah, kemudian rumah, semua harta, baik itu emas. Nah, itu wajib ditotalkan teman-teman. Kemudian di sini utang pada akhir tahun pajak. Ini segala bentuk utang ini bisa teman tulis isi ya, misalnya kredit kereta, kredit rumah, atau ngambil kredit di bank. Nah, ini bisa teman isi total keseluruhan dari utang teman-teman. Harta ini saya buat 75 juta. Tidak, 125 juta. Kemudian utang saya ada leasingan kereta sebesar, saya pinjam kemarin 10 juta, kemudian hutang lainnya sekitar 20 juta. Berikutnya pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas. Setuju. Selanjutnya. Nah, di sini sudah kita kirim SPT 100% ya. Cuman diminta kode verifikasi ya, maka di sini harus kita klik ya. Di sini jenis formulir 1770 SS karena kita penghasilannya di bawah 60 juta. Tahun pajak 2021, pembetulan ke 0, status SPT nihil atau kita tidak perlu membayar pajak ya. Kemudian catatan lengkap. Jadi ambil kode verifikasi, maka kita klik di sini. Di sini teman-teman bisa pilih mau dikirim ke email atau ke handphone ya, SMS melalui nomor yang sudah terdaftar. Saya pilih ke email. Token telah terkirim ke email Anda, maka akan saya periksa di kotak masuk ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah masuk. Ini bisa kita copy langsung kita pastikan kemari. Kirim SPT.
maka penghasilan Anda di bawah PTKP berdasarkan ketentuan perpajakan. Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak non efektif. Permohonan wajib pajak NE dapat diunduh di sini. Oke, tutup. Ini saya pilih puas. Jadi saya sudah selesai teman-teman, bukti bahwasanya kita selesai melakukan pelaporan pajak pribadi. Bisa kita cek di email. Nah, ini adalah bukti penyampaian SPT elektronik ya, bukti penerimaan elektronik. Nah, jadi saya telah menyelesaikan pelaporan pajak di tahun 2021. Jadi cukup demikian dari saya. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam menyampaikan laporan pajak pribadi di tahun 2021 yang dilaksanakan di tahun 2022. Apabila ada manfaatnya, mohon bantuannya teman-teman, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video-video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.